إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, membimbing kita menuju jalan yang lurus, memberkahi kita, waktu kita, dan semua apa yang ada pada kita. Barakallahu fikum. Seharusnya ini tadi Pak Kades ada udur dan nggak bisa datang lebih cepat, dan insya Allah beliau akan datang di tengah-tengah daurah ini. Beliau minta maaf karena ada hal yang menjadikan beliau yang bisa datang. Barakallahu fikum. Ikhwanana, perlu dipahami bahwasanya sebaik-baik apa yang kita habiskan umur kita ini itu adalah mencari ilmu. Seandainya seseorang itu menghabiskan waktunya dan umurnya dalam rangka mencari ilmu, tidak akan sia-sia bagi dia. Bahkan dengan ilmu itu, perjalanan yang jauh sekali itu bisa menjadi ringan. Bisa menjadi ringan. Meskipun beratnya sekali dan jauh sekali, tapi karena ilmu itu menjadi ringan. Lebih-lebih di zaman kita sekarang ini, yang qallal ilmu wa kathural jahlu, sedikit ilmu dan banyak kebodohan. Tentunya hal ini membawa kepada kita semuanya untuk ringan dan tidak terlalu payah dan berat rasanya dalam mencari ilmu ini. Karena tidak ada amalan yang paling afdal, tidak ada amalan yang paling afdal melainkan hanya mencari ilmu. Walihada yaqulu Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma min amalin afdal min talabil ilm. Tidak ada amalan yang paling afdal, yang paling utama dari mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu amal yang paling afdal, yang paling utama. Tapi dengan syarat kalau niatnya bagus. Kalau niatnya bagus. Kalau niatnya ikhlas. Kalau niatnya ikhlas. Begitu pula perkataan Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, tidaklah aku mengetahui amalan
yang paling afdal setelah kenabian, melainkan menyiarkan ilmu, melainkan menyebarkan ilmu. Dan menyebarkan ilmu, belajar ilmu, termasuk amalan yang paling afdal setelah kenabian. Setelah kenabian. Oleh karena itu Imam Muhanna, murid Imam Ahmad rahimahullahu taala, di saat beliau bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, wahai Imam, haditsna, ceritakan kepada kami apa itu amalan yang paling afdal. Ceritakan kepada kami apakah itu amalan yang paling afdal. Imam Ahmad mengatakan talabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu syar'ilah adalah amalan yang paling afdal. Kemudian beliau berkata lagi, seorang murid berkata kepadanya, kapan itu talabul ilmi, amalan yang paling afdal? Beliau menjawab, kalau memang jujur niatnya dan ikhlas niatnya. Kemudian ditanya lagi Imam Ahmad rahimahullahu taala, gimana sih bentuknya kalau dia itu ikhlas? Bagaimana sifatnya? Dan bagaimana karakternya kalau dia itu ikhlas? Beliau mengatakan, yanwi ayyatawadha'a wa yarfa'a anhu al-jahla. Di saat dia berniat untuk mengangkat kebodohan darinya, dan beliau berniat untuk tawadhu, merendah diri. Naam, kalau ada kata seorang talibul ilmin memiliki dua sifat ini, dia ikhlas di dalam belajar, naam, kemudian jujur niatnya dan ingin mengangkat kebodohan darinya, dan dia memiliki sifat tawadhu lillah, maka itulah amalan yang paling afdal dan tidak ada nilainya. Kemudian berapa banyak akwal para ulama berkaitan dengan ini. Dan mudah-mudahan datangnya kita dari jauh menuju ke pondok ini dalam rangka mencari ilmu, itulah amal yang paling afdal, amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ikhlas dalam mencari ilmu, hidup dalam mencari ilmu, sehingga diberkailah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya perlu dipahami juga bahwasanya ilmu itu adalah lebar dan panjang. Yang anak khususkan di sini adalah bagian adab. Bagian adab. Adab termasuk bagian daripada ilmu. Dan adab itu panjang pembahasannya. Adab ziaratul kubur, adab memandikan mayit, adab menguburkan mayit, adab sama orang tua, katsirah. Itu yang namanya adab. Dan babul adab ini banyak dilalaikan oleh para thulabul ilm. Babul adab ini banyak dilalaikan oleh para penuntut ilmu. Banyak dilalaikan oleh para penuntut ilmu. Jangan ditanya orang-orang yang tidak penuntut ilmu. Ini penuntut ilmu banyak melalaikan bab masalah adab ini. Padahal seharusnya sebelum kita belajar akidah, sebelum kita belajar nahwu, sebelum kita belajar nahwu, sebelum kita belajar shalaf, sebelum kita belajar fiqh, usul fiqh, mustalah hadis, seharusnya babul adab ini lebih didahulukan. Walihada yaqulu ba'du salaf. Oleh karena ini telah berkata sebagian ulama salaf, ta'addab qabla an tata'allam. Belajarlah adab dulu sebelum kamu itu belajar yang lainnya. Ta'addab qabla an tata'allam. Sopan santunlah engkau, berakhlaklah engkau yang mulia sebelum engkau itu belajar. Sebelum engkau itu belajar. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya adab zahir ya dulu alal batin. Adabnya seorang hamba itu menunjukkan batinnya. Kalau seorang hamba adab
adabnya jelek, maka menunjukkan batinnya adalah jelek. Kalau andai kata adabnya, sopan santunnya itu bagus, maka menunjukkan jalannya juga bagus. Nah ini butuh direnungkan. Bagaimana kalau penuntut ilmu adab kepada gurunya jelek? Jaraknya gak usah heran, jalannya juga jelek. Kalau andai kata seorang penuntut ilmu, adabnya kepada orang tua, adabnya kepada anak, adabnya kepada teman, kepada tetangga jelek, jangan heran, berarti jeruan jelek. Jeruan itu jalannya itu jelek. Maka begitulah penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebelum kita memperbaiki bagian dalam, kita juga harus memperbaiki bagian luar. Berupa adab kita kepada orang-orang yang ada. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah, adab kita kepada para ulama, adab kita kepada yang lainnya. Begitu. Kemudian babul adab ini, hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babul adab ini, sesuatu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada yaqulu Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala, "Atib ibnaka fa innaka mas'ulun amam Allah." Tanya, didiklah anakmu. Perhatikan adab-adabnya anak kamu. Karena engkau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang tua, wahai seorang guru, kita tidak bisa hanya memikirkan bagaimana ilmu mereka. Kita tidak bisa hanya memikirkan bagaimana ta'limnya mereka. Tapi yang perlu kita perhatikan juga untuk seorang guru dan untuk orang tua dan para pembimbing dan yang lainnya terkait dengan adabnya. Bagaimana akhlak anak itu, bagaimana akhlak santri itu, dan bagaimana akhlak murid itu. Karena itu yang akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akhlaknya anak orang tua. Itu yang ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ditanya lulus mana gitu, enggak. Lulus apa? Enggak. Sekolah apa? Enggak. Dapat ijazah apa? Enggak. Yang ditanyakan, mada adzabtahu wa mada alamtahu. Apa yang kamu didik dia dan apa yang kamu ajari dia. Itu yang ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pula ikhwanana barakallahu fikum. Ketika seorang hamba tidak memiliki adab, dia adalah orang yatim. Seseorang yang tidak memiliki adab, itulah orang yatim. Itulah orang yatim. Wa lihada yaqulu syair, laisal yatimu alladhi mata waliduhu, innamal yatimu yatimul ilmu wal adab. Sesungguhnya yang namanya yatim bukanlah ditinggal ayahnya. Akan tetapi yang namanya yatim adalah orang yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki adab. Ikhwanana barakallahu fikum. Jadi kalau kita orang kaya, kemudian kita punya orang tua, bapak dan ibu masih ada, kita itu orang gini dan gini-gini, tapi kita miskin dalam babul adab, kita miskin dalam babul ilm, itulah yang butuh kita tangisi. Itu yang butuh kita harus sedih terhadapnya. Karena itulah sebenarnya adalah orang-orang yatim. Itulah sebenarnya adalah orang-orang yatim. Nah, kemudian juga babul adab ini adalah bab yang para ulama salaf selalu mengagungkannya. Babul adab ini ulama salaf mengagungkannya. Ulama salaf, ulama-ulama dahulu mengagungkan babul adab ini. Walihada yaqulu Abdullah ibnu Umar rahimahullah ta'ala, di saat beliau usifali rajulun, disifati kepadaku ada seorang rajul. Di sana ada seorang rajul. Yang rajul ini jama'a ilmal awwalina wal akhirin. Terkumpul padanya ilmu orang-orang dahulu dan ilmu orang-orang yang datang setelahnya. Artinya orang itu luar biasa ilmunya. Luar biasa ilmunya. Masya Allah. Akan tetapi, barakallahu fikum,
ana la as'afu ala sawatil qaim. Aku enggak merasa menyesal kalau tidak ketemu sama dia. Ana enggak merasa menyesal kalau tidak ketemu sama seorang yang alim, tidak. Akan tetapi yang saya menyesal itu kalau saya tidak ketemu kepada seorang yang memiliki adab, sopan santun dan seterusnya. Ikhwanana barakallahu fikum, mudah-mudahan kita sebagai para penuntut ilmu memiliki adab, tata krama, sopan santun, akhlak yang mulia, baik kepada orang lain, baik kepada guru, baik kepada tetangga, baik kepada teman, baik kita sesama sebaya atau kita kepada orang tua. Ini seharusnya kita orang-orang yang mengaku diri kita salaf. Kita orang-orang yang mengaku diri kita salaf. Nusibah ila salaf. Dinisbahkan kepada ulama salaf dahulu. Hendaknya kita lebih layak dan lebih aula, lebih sempurna, lebih layak untuk memiliki sifat-sifat yang mulia ini berupa adab-adab yang mulia ini. Nah, kita bukan hanya belajar zaka. Masya Allah usul fikihnya luar biasa. Masya Allah ilmu nahwunya luar biasa. Masya Allah ilmu sharafnya luar biasa. Luar biasa semua ilmunya. Tapi adabnya jelek. Akhlaknya jelek. Nah, ikhwan, ada yang dikatakan orang yang butuh disesalkan ya kayak gini. Nah, begitu. Maafkan insya Allah, ikhwan. Nah. Kemudian kita akan lanjutkan itu muqaddimah, mudah-mudahan dengan kita belajar tadi atau muqaddimah yang disampaikan tadi membawa kepada kita semuanya untuk belajar jihad, belajar ilmu, karena itulah yang paling afdal. Dan jangan lupa di samping kita belajar ilmu, kita juga harus menekuni yang namanya adab syariah, adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita semuanya. Nah, dahulu kita insyaallah membahas bab masalah takziah. Bab masalah takziah. Dahulu kita sudah selesaikan pembahasan masalah apa? Memandikan mayit, menguburkan mayit, mengkafani mayit. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan kita bisa mengilmunya. Pembahasan daurat setelah ini, daurat sekarang ini kita ada pembahasan kita adalah masalah takziah. Takziah. Bahasa Jawanya apa? Hah? Nyelawat ya? Nyelawat orang mati lah. Nyelawat orang mati. Ada mana takziah? Nah. Kita artikan dulu apa definisi takziah. Apa definisi takziah? Apa definisi takziah? Takziah ya kawan, barakallahu fikum, kesimpulannya takziah kesimpulannya adalah mendorong dia supaya sabar. Kalau kita bertakziah kepada orang, berarti maknanya adalah mendorong dia supaya dia sabar. Sabar, mendorong dia supaya dia sabar. Nah, dengan cara apa mendorong dia supaya sabar? Biwa'dil adri. Kita sampaikan betapa besar pahalanya orang-orang yang sabar. Kemudian kita sampaikan juga dengan bentuk doa. Mendoakan kepadanya supaya dia sabar. Itu namanya takziah. Definisi takziah yang bahasa Jawanya menyelawat itu adalah mendorong dia supaya dia sabar atas musibah yang telah menimpa kepadanya. Cara mendorong dia supaya sabar dengan mendatangkan adilah tentang keutamaan sabar. Masya Allah, sabar itu begini, pahalanya begini. Kemudian mendoakan dia supaya dia bersabar. Itu tuntunan takziah dari sisi makna definisinya. Bukan takziah untuk meneng, wae nek karek mangan jajan, wae. Itu takziah opo iku? Atau takziah cerita, wae bangunanku ini, wah, takziah aku datang ke sini ke situ. Lah iku ngapain kamu datang ke orang kena musibah? Atau cerita ini dan itu, cerita ini dan itu. Aku datang ke situ itu yang namanya takziah adalah memberikan tasliyatun, penghibur untuk dia. Supaya dia bersabar, tidak berkeluh kesah, supaya dia sabar menghadapi apa yang telah terjadi. Itu namanya takziah.
Mampu insyaallah. Jadi bukan saja di sono ngomong apa ini ngalor itu nggak ada ujungnya atau ceritain itu dan seterusnya. Allah Ustaz. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita paham definisi takziah, kita akan terangkan lagi apakah takziah itu disyariatkan ataukah tidak. Apakah takziah itu disyariatkan ataukah tidak. Apakah takziah itu disyariatkan ataukah tidak. Datang hadis Amr bin Hazm radhiyallahu ta'ala Rasulullah ma min mu'minin ya'zi akhahu bi musibatin illa kafahu Allah min hulal karamati yaumil qiyamah. Ma min mu'minin, tidaklah dari seorang mukmin yu'zi akhahu, dia bertakziah kepada saudaranya bi musibatin, di saat dia terkena musibah. Tidaklah dari seorang mukmin yang dia bertakziah kepada saudaranya, menghibur dia, ataukah mendorong dia supaya dia bersabar atas musibah yang telah menimpa kepadanya. Illa kasallahu, kecuali Allah akan beri pakaian dia, kecuali Allah akan berikan pakaian kepada dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Keutamaan jelas. Ini keutamaan bagi orang-orang yang datang bertakziah. Keutamaan bagi orang-orang yang datang bertakziah. Allah akan memberikan pakaian. Allah akan memberikan pakaian besok pada hari kiamat. Nah, luar biasa keutamaan ini. Dan hadis ini, Evan, ada sisi kelemahannya, cuma dengan kumpulan banyak sekali bisa terangkat menjadi hasan. Di lain pula soalnya hadis ini per individunya, persatuannya lemah, tapi dikumpulkannya banyak jalan dan banyak penguat, maka terangkat hadis itu menjadi hasan di ghairi, jadi hasan penulis Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, jadi hadis itu jelas. Pada misalnya, ma min mu'minin yu'zi akahu bi musibatin, tidaklah dari seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah, kecuali Allah akan beri pakaian dia besok pada hari kiamat. Nah, ini syariat dianjurkannya kita untuk bertakziah kepada orang-orang yang terkena musibah. Kemudian kalau begitu kita paham dalil tentang disyariatkannya takziah. Lalu apa hukumnya takziah? Apakah wajib ataukah sunnah? Apakah wajib ataukah sunnah? Apakah wajib ataukah sunnah? Nah, maka di sini Ibnu Qudamah rahimahullah taala, atau saya bisa kasih ringkasan. Kalau takziah sebelum mayit dikuburkan itu sunnah bil ijma. Sunnah bil ijma. Takziah kepada si mayit yang dia belum dikuburkan, tapi dia belum dikuburkan, maka ini adalah sunnah bil ijma. Ai ulama semua sepakat, tak ada satupun yang menyelisih, tidak ada satupun yang menyelisih. Kalau andai kata si mayit belum dikuburkan, tapi si mayit belum dikuburkan, di situ disyariatkan kita bertakziah kepadanya. Wahada bil ijma. Adapun kalau mayit telah dikuburkan, si mayit telah dikuburkan, apakah hukumnya sunnah ataukah makruh? Apakah hukumnya sunnah ataukah makruh? Dua pendapat di antara para ulama. Yaqul jumhur sunnah, tetap sunnah. Berpendapat Sufyan Ats-Tsauri, la laisa minas sunnah. Yaqul jumhur sunnah. Adapun Sufyan Ats-Tsauri mengatakan laisa bis sunnah. Waswab, dan yang benar adalah sunnah li umumi dalil, karena umumnya dalil. Baik, apa yang khana barakallahu fikum, mayat telah dikuburkan maupun tidak, mayat telah dikuburkan maupun belum dikuburkan, maka dalilnya tadi ma min mukminin yu'zi akhahu bi musibatin. Tidaklah seorang mukmin yang dia telah bertakziah
kepada saudaranya yang terkena musibah. Kalimat musibah umum. Apakah mayit telah dikuburkan ataukah mayit belum dikuburkan, itu masuk dalam kategori umum dalil, umumnya dalil. Maka pendapat yang benar bahwa pendapat jumhur ahli ilmu bahwa takziah tetap disyariatkan, hukumnya sunnah. Takziah hukumnya sunnah meskipun mayit telah dikuburkan, meskipun mayit telah dikuburkan. Jelas insyaallah Pak ya, meskipun mayit telah dikuburkan. Adapun kalau belum dikuburkan, ulama semua sepakat itu adalah hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Tapi kalau permasalahannya mayit telah dikuburkan, apakah ini sunnah ataukah tidak? Ada dua pendapat di antara para ulama. Barakallahu fikum. Jelas insyaallah. Nah, Kawana, gimana Kawana? Sebelum takziah gimana tadi? Sebelum dikuburkan? Ijma. Tapi kalau setelah dikuburkan, ada khilaf. Siapa mengatakan tidak sunnah tadi Pak? Subhanallah rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Nah, selanjutnya, kalau kita tahu definisi takziah, kita paham lagi disyariatkannya takziah, dan kita paham lagi hukumnya takziah. Sekarang, apa yang kita katakan ketika datang kita bertakziah? Mau ngomong apa kita ketika takziah itu? Ungkapan apa yang kita katakan di saat kita takziah? Omongan apakah yang kita ucapkan di saat kita takziah? Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Usamah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu. Kata Usamah bin Zaid, "Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Adalah kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu, fa'arsalat ilai ihda banatihi, salah satu putrinya mengirim seseorang menghabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna sabiyan laha qad mata nafil maut, bahwasanya salah satu anaknya hampir-hampir atau telah meninggal. Lihat ini, Usamah ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala menceritakan di saat beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah ada utusan dari putrinya menghabarkan bahwasanya anaknya telah meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada utusannya, "Kembalilah wahai utusan kepada putriku. Kembalilah engkau ke putriku dan habarkan kepadanya." Ini loh kata-kata ini loh. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Inilah yang butuh dihafal ini. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini lafaz hendaknya kita hafal. Kemudian kita ketika datang bertakziah, kita sampaikan ini lafaz kepadanya dan renungkan maknanya. Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Perhatikan ikhwan barakallahu fikum. Kita milik siapa? Milik Allah. Istri kita milik Allah. Anak kita milik Allah. Orang tua milik Allah. Maka haknya Allah untuk mengambilnya. Haknya Allah untuk mengambilnya. Jelas kan? Harta kita milik siapa? Milik Allah. Maka lillahi ma akhadha. Milik Allah apa yang Allah ambil. Nah, kalau miliknya datang mengambilnya, maka di sini tuntutan untuk kita bersabar dan tidak berkeluh kesah. Sebagaimana ketika datang seseorang menitipkan barang kepada Anda. Nih, anak titip barang kepada kamu. Sudah? Dan saya akan ambil 1 minggu lagi. Maka pas 1 minggu
dia datang mengambil barangnya. Apakah engkau jangan ambil? Jangan. Apa ketika jangan anda menangis? Tidak. Pasti engkau merelakan. Karena ini miliknya dia. Begitu pula apa yang ada di sisi kita. Diri kita dan semua yang ada di sisi kita adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobil kita, semuanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu ma'akhadha. Bagi Allah, dia mau ngambil terserah. Namanya miliknya dia. Dari ngapain kita berkeluh kesah? Ngapain kita bersedih hati? Ngapain kita mencela Allah Subhanahu wa ta'ala untuk miliknya datang mengambilnya? Masya Allah. Hal semisal ini, ikhwanana barakallahu fikum, diucapkan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Talha. Yang mana Abu Talha mengidamkan dan bermimpi atau berkeinginan keras untuk memiliki seorang anak. Ternyata hari demi hari, lahirlah seorang anak yang diimpikan. Ternyata ia pun diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Abu Talha datang, di saat Abu Talha pergi berperang, maka ditinggallah istrinya, kemudian terjadi apa yang telah terjadi. Kemudian setelah itu Abu Talha datang, Ummu Sulaim tidak langsung mengkabarinya. Kemudian dihidangkan dan dijamu dan diberi kesenangan dia dan seterusnya. Setelah selesai semuanya, maka Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, bagaimana pendapat kamu kalau ada seseorang meminjamkan, menitipkan barang kepada kita, kemudian suatu saat pemiliknya datang mengambilnya, apakah kita harus menolaknya? Namanya dia datang memilihnya dan seterusnya. Maka berkata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, anak kita juga miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah datang untuk mengambilnya. Maka sudah, apa yang telah terjadi? Tenang Abu Talha. Abu Talha inilah yang kata-kata ini butuh direnungi. Lillahi ma'akhadha. Inna lillahi ma'akhadha. Begitu juga ada kata barang kita, mobil kita yang harganya 500 juta taruhlah. Kemudian datang pencuri mengambilnya. Saya ingat, inna lillahi ma'akhadha. Ya Ustaz ngomong kalau ada kata terjadi belum bisa. Sulit ya Pak. Anak bukan berarti orang yang bisa mengamalkan. Enggak, ini sekedar saling kita berwasiat dan saling kita bisa mendorong. Ini belum tentu yang ngomong itu bisa. Ingat ya Pak. Anak jangan salah paham ya. Kita sama-sama berusaha. Karena ini berat sekali. Berat dan berat. Tapi kita berusaha untuk bisa memahami ini dan meyakini ini dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufiknya. Kemudian seterusnya, walahu ma'ata. Bagi Allah apa yang Allah berikan. Jadi apa yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu miliknya Allah. Walahu ma'ata. Bagi Allah apa yang Allah berikan. Apa yang Allah berikan ini miliknya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah ada ketentuan yang telah ditentukan. Kalau ajal telah datang, tidak bisa mundur wala maju. La yastakhiruna say'a wa la yastaqdimun. Gak bisa maju walau daqiqah, walau semenit, dan gak bisa diundur walau semenit. Ikhwanana barakallahu fikum, itulah mati. Mati adalah tamu yang tidak diundang. Mati adalah tamu yang tidak diundang. Kapanpun dia ingin datang, maka dia akan datang. Di waktu malam, kita lagi bersenang-senang sama istri, mati tidak ingin tahu, pokoknya saya tahu dan datang. Ketika kita lagi bermain-main bersama anak kita, lagi bermain-main bersama istri, lagi ada tamu, lagi ini, mati tidak peduli. Dia kalau mau datang, dia akan datang. Dan mati tidak bisa disuap.
wahai mati, aku akan berikan engkau 100 juta dan kau jangan datang atau tolong kasih saya 1 jam lagi. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, ikhwanana barakallahu fikum. Dan bagaimana kalau andai kata tamu ini datang dan di saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat tamu ini datang, sedangkan kita dalam keadaan terlena. Di saat tamu ini datang, sedangkan kita berlumuran dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat tamu ini datang, sedangkan kita belum persiapan untuk menghadapinya. Ikhwanana barakallahu fikum, itu butuh renungan yang harus kita renungi. Dan pasti tamu ini akan datang kepada kita. Dan kapanpun kita nggak tahu itu datang. Kapanpun itu kita nggak tahu kapan dia datang. Oleh karena itu, hendaknya kita semuanya untuk persiapan diri menghadapi tamu yang datang ini. Dan kita harus siapkan semua kemampuan kita di dalam menghadapi tamu yang akan datang ini. Dan pasti itu akan datang kepada kita. Pasti tamu itu akan datang kepada kita. Oleh karena itu, kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Famurha fal tasbir wa taqtasib." Perintahkan dia untuk bersabar dan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan dia untuk bersabar dan mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Itulah lafaz yang harus kita ucapkan di saat kita ta'ziyah. Naam, ikhwanana, ingat tadi, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini harus kita hafal dan inilah syariat kita ketika kita bertakziah kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Kemudian selanjutnya di sana ada beberapa hadis yang lain, yaitu apa yang harus kita katakan di saat kita datang bertakziah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "A'zamallahu ajrakum wa ahsan azaakum." A'zamallahu ajrakum. Semoga Allah mengagungkan, memberikan kebesaran kepada pahala kalian. Wa ahsana azaakum, dan memperindah takziah kalian. Ini termasuk apa ya kawan, doa yang harus kita sampaikan kepada orang yang terkena musibah. A'zamallahu ajrakum. Semoga Allah memperbesar pahala kalian. Ya, bersabarlah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan besar pahala untuk kalian, dan mudah-mudahan Allah juga memperindah musibah yang telah menimpa kepada kalian. Kemudian juga ada lafaz yang lain, "Azamallahu ajraka wa ahsana azaka wa rahimallahu mayyitaka." Semoga Allah memperbesar pahala kalian dan memperindah takziah kalian, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang mati dari kalian ini. Itulah yang khonana di antara lafaz. Cuma lafaz yang semua disebutkan tadi ya khonana, itu adalah hadis lemah kayak yarhamullah wa yajuruka. Semoga Allah merahmatinya dan merahmatinya dan memberikan pahala kepada kamu. Ini juga lafaz hadis lemah. Khulasonya, beberapa hadis yang saya baca di dalam bab ini, lafaz takziah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya lemah, kecuali satu hadis tok, yaitu surat Bukhari tadi. Nah, walillahi ma'akhadha walahu ma'ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun lafaz-lafaz yang lain yang ana sebutkan tadi, yarhamuhu wa yarhamuhullahu wa ya'juruka, ini lemah, dan juga a'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa yarhamuka wa, itu juga hadis lemah. Cuma yang paling bagus di dalam kita melafazkan sesuai yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, apa itu? Lillahi ma'ata wa lillahi inna lillahi ma'akhadha wa lahu ma'ata wa kullu. Ini yang paling bagus yang kita ucapkan.
Walihada Syaukani, walihada Syekh Nuzaimin, yaqul Imam Nawawi, wa katsir minal ulama mengafdaliyatkan ini bacaan. Cuma sekarang kalau andai kata nggak hafal lafaznya hadis tadi, kemudian dia pakai bahasa Indonesia lah, muka-muka konsabaro, atau muka-muka Allah nggak pahala engkau, dengan bahasa yang senang dengan itu, boleh apa enggak? Kalau bolehnya boleh, bolehnya boleh, karena inti daripada taziah mendoakan dia sabar, mendorong dia sabar. Maka pakai lafaz apa saja yang intinya mendorong dia bersabar, dan tidak berkeluh kesah, itu adalah diperbolehkan dan disyariatkan. Cuma kalau yang paling afdal, yang paling bagus, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini insyaallah ya. Ingat loh, pakai bahasa apa saja. Tapi ingat, hadis yang ana bacakan tadi itu lemah kan? Itu nggak boleh. Dinisbahkan qala Rasulullah nggak boleh ya kawan. Li'annahu hadis dhaif. Cuma di umumnya dalil yang kita sampaikan tadi, itu menerangkan dan makna taziah itu sendiri menuntut untuk membolehkannya. Cuma jangan dinisbahkan itu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang paling bagus kita ucapkan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Begitulah penjelasan Imam Syaukani rahimahullahu taala, dan juga penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dan juga penjelasan Syekh Al-Albani wa katsir minal ulama menerangkan yang demikian itu. Jelas ini insyaallah ya. Jadi kalau ada kata pakai bahasa apa untuk tujuannya dia bersabar, ya sabarlah engkau begini. Semoga Allah mengganti yang lebih baik atau yang misalnya apa? Pada amrun jaiz. Nah, kata itu lagi lafaznya apa tadi? Yang datang dari Nabi? Boleh pakai bahasa yang lain ya. Cuma nggak boleh dinisbahkan ke qaul Rasul ya, karena penisbah qaul Rasul berat ya. Mengkadzaba ala muta'ammidan oleh tolak mengenal wa man kadzaba anni yura annahu kadzibun wa ahadul kadzibain. Nah, selanjutnya, apakah waktu takziah itu memiliki waktu, apakah waktu takziah itu terbatas? Apakah syariat takziah itu terbatas? Terbatas sehari, 2 hari, ataukah 3 hari kemudian selesai, ataukah gimana? Nah, itu makanya. Jadi, apakah takziah itu memiliki waktu yang terbatas? Ataukah nggak ada batasannya takziah itu? Nah, Pak Allah, surahnya apa? Pertanyaannya, Pak Munir, apa coba? Waktu terbatas. Nah, di sini ada 2 pendapat di antara para ulama. Pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, kebanyakan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya takziah itu terbatas hanya 3 hari setelah kematian, setelah dikubur. 3 hari setelah dia dikubur. Jadi kalau setelah 3 hari itu udah nggak disyariatkan lagi. Jadi takziah itu dibatasi hanya sampai 3 hari saja. 3 hari setelah si mayit dikuburkan. 3 hari setelah si mayit dikuburkan. Nah, alasannya, alasan ulama-ulama Syafi'iyah, karena 3 hari itu sudah tenang. 3 hari itu sudah tenang. Artinya sudah tidak sedih lagi. Ketika engkau datang bertakziah, di saat dia sudah tenang, membangkitlah
bangkitlah kesedihan itu. Makanya di sini kan disyariatkan fungsi takziah memberikan apa yang bukan tasliyah, kegembiraan, menyenangkan dia dan seterusnya. Setelah udah damai, udah tenang, datanglah engkau menambahi lagi masalahnya. Tambah dia teringat dan sedih lagi. Dari situ setelah 3 hari tidak disyariatkan lagi. Paham kalian? Dalil ulama tasliyah bukan qaul Rasul, bukan qaulullah, cuma alasan mereka kenyataan yang ada. Bahwasanya setelah 3 hari itu adalah biasanya udah tenang. Udah tenang. Setelah 3 hari udah tenang. Lah ketika engkau datang bertakziah, bukan malah membuat gembira, ingat lagi, oh anaknya meninggal, oh ini ingat lagi, oh tambah sedih, udah ruwet urusannya malahan. Gitu ya kan alasannya. Nah, kemudian seterusnya pendapat yang nomor 2, pendapat sebagian ulama-ulama Hanabilah, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Jadi bisa 5 hari, bisa 6 hari, bisa 7 hari, bisa 10 hari dan seterusnya. Tidak terbatasi dengan 3 hari. Tidak terbatasi dengan 3 hari. Ingat ya, tidak terbatasi dengan 3 hari. Sebab, tadi kan alasannya, karena yang membatasi 3 hari, tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Mana dalil yang mengatakan kalau setelah 3 hari nggak boleh takziah, itu mana? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian alasan seterusnya, yang namanya kesedihan, nggak mesti 3 hari selesai. Bisa 4 hari, 5 hari, 6 hari, bahkan 1 bulan pun masih Allah, masih sedih. Masih sedih. Nah, mewah. Masih sedih. Sedangkan tujuan takziah adalah memperkuat dia supaya dia sabar, mendorong dia supaya sabar, bukan malah membuat dia sedih. Tidak. Nah, inilah yang barakallahu fikum, pendapat yang paling kuat ini. Bahwasanya takziah itu tidak ada batasan. Selama takziah dibutuhkan untuk memperkokoh dia supaya dia bersabar, supaya dia kokoh atas musibah yang telah menimpa kepadanya, tidak ada permasalahan. Bahkan tetap disyariatkan. Tetapi disyariatkan. Sebab pembatasan 3 hari itu nggak ada dia. Dan juga perkataan mereka setelah 3 hari itu udah tenang. Kata siapa? Udah tenang. Terkadang tidak tenang. Terkadang masih 1 bulan, 2 bulan masih. Bahkan bisa stres ya. Bisa stres dan seterusnya. Nah, maka begitulah kondisi yang ada. Nah, pendapat yang mengatakan tidak ada batasan itu dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Alasannya kan. Datang hadis riwayat Bukhari Muslim tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan perang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan perang. Rasulullah ketika mengutus pasukan perang, Rasul sudah yang menjadikan pemimpinnya adalah Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah itu pemimpinnya. Ingat, kalau Zaid ibnu Harithah meninggal, diganti oleh Abdullah ibnu Rawahah. Nah, kalau meninggal lagi, diganti oleh Ja'far. Dan kisah ini, barakallahu fikum, luar biasa. Ketika dipegang Zaid ibnu Harithah dan terbunuhlah beliaunya, lihat, ketika tangan untuk memegang ini patah, putus, ganti lagi tangan yang lain. Ketika pokoknya selama masih bisa dipegang ini bendera, supaya tidak jatuh, dia memegangnya. Bagi meskipun puluhan tombak, pedang mengenai dia. Luar biasa giginya mereka di dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala ini.
Kemudian ternyata terbunuh. Digantilah oleh Abu Bakar Rawahah. Juga memegang ini bendera. Tetap dipegang. Bagaimanapun keadaannya dan sakitnya bagaimanapun. Selama nyawa masih tetap melayang lewat. Tetap dipegang. Kemudian terbunuh juga. Kemudian diambillah oleh Ja'far. Ternyata terbunuh pula. Maka diambillah yang namanya Khalid Ibnul Walid Saifullah, pedangnya Allah. Namanya diambil. Kata ketika Khalid mengambil ini pedang, lalu dia mengambil ini raya, bendera, beliau langsung bikin siasat. Tidak maju, mundur dulu. Ketika mundur, baru beliau menyerang dan balik. Kemudian kemenangan dipegang oleh Saifullah Khalid Ibnul Walid ini. Dan kita bisa ambil masalah luar biasa. Dan ini adalah dalil bahwasanya syariat adanya bendera itu ketika perang. Walihada yaqul Imam Al-Bukhari, disyariatkannya bendera itu ketika adanya perang. Maka perang dibutuhkan yang namanya bendera antara bendera muslimin dan bendera orang-orang kufar. Ketika kejadian yang semisal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang kepada keluarga si mayit, tidak datang langsung. Ditunggu sampai 3 hari. Baru setelah 3 hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada ahli mayitnya yang terkena musibah. Kemudian memberikan kepada mereka, la tabku ba'da hari. Janganlah kalian menangis setelah ini. Ini menunjukkan bahwasanya setelah 3 hari itu Rasulullah datang. Dan dalil yang pendapat ini bantahan kepada pendapat yang pertama. Yang mengatakan takziah itu hanya terbatasi 3 hari saja. Wahada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas sekali bahwasanya beliau itu adalah bertakziah lebih dari 3 hari. Nah, begitulah hadis yang ada. Adapun hadis yang mereka pakai la azaa fawqa salasin, tidak ada takziah di atas 3 hari, tidak ada takziah di atas 3 hari, ini hadis lemah, bukan lemah, palsu, la aslalah, orang-orang asli. Ini masyhur di kalangan masyarakat, masyhur di kalangan oleh orang-orang mengatakan apa ya kawan, la azaa fawqa salasin, tidak ada takziah setelah 3 hari, ini adalah hadis lemah. Dan juga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam fatwa Islamiyah, beliau juga menguatkan tidak ada dalil atau tidak ada batasan takziah itu. Dan khulafahnya apa? Boleh ya takziah setelah 3 hari, setelah 4 hari, setelah 5 hari, wahada jaiz. Ini adalah boleh dan tidak ada dalil yang melarang di atas itu. Nah, kemudian yang kita bisa ambil faedah, barakallahu fikum. Yang kita bisa ambil, masya Allah, luar biasa pengorbanan para sahabat Nabi dalam agamanya Allah. Nyawa pun, melayang pun, tak ada masalah. Kita, ada waktu kita saja sedikit, waktu kita sedikit saja dipotong dalam rangka memperjuangkan agamanya Allah, kita berat sekali. Bahkan waktu nih, orang rugi apa-apa, nggak rugi apa-apa. Hanya waktu sedikit saja dipotong untuk taklim. Untuk taklim yang menguntungkan kita. Menguntungkan kita. Kenapa taklim potong untuk perjuangan? Nah, bagaimana nggak perjuangan? Karena Islam letaknya pada ilmu. Nah, kalau nggak ada yang belajar ilmu sih, sama antara Islam. Dan perjuangan untuk melawan orang-orang kufar dan melawan musuh-musuh Islam, tidak ada yang paling jago kecuali ilmu. Ilmu seorang hamba, kekuatan dia, ketokohan dia dalam berilmu itu bisa mengentarkan mereka. Gitu ya Pak. Ini termasuk sedikit saja dipotong dalam rangka untuk mendalami agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan harta yang diambil, bukan hartanya. Baru waktu saja kita merasa berat. Nasallallahu salama. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bimbingannya untuk benar-benar bisa mencurahkan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala ini
baik semua waktu kita, tenaga kita, harta kita, bahkan nyawa kita pun dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kalau kerja ada masalah perjuangan ekonominya, karena beda. Kalau kerja ketok nilai ini duit. Kalau berjuang agamanya Allah mana sih hasilnya kok nggak ada sama sekali. Tapi kalau kerja, hitungan sudah 1 bulan stres, 1 juta, nampak 1 juta ikan. Tapi kalau kita berjuang 2 bulan, mana duitnya? Nggak nampak, karena nggak nampak itu berat. Karena nggak nampak itu berat. Tapi kalau nampak itu dunia di depan kita. Nah, tapi memang gitu ya kawan. Allah menguji kita dengan yang demikian itu. Kalau dunia kan semangat, pol, siang dan malam, sakit pun tetap kerja dan yang lainnya. Oh, tidak ada berikut karena duit ya. Tapi kalau untuk belajar, untuk memperjuangkan ini gak ketok. Tapi kita imanin dengan akhirat. Suwe, dia sendiri terima. Kalau diterima yang mau doain. Nah, kalau duit kan pasti oleh duit. Pasti oleh duit. Gitu ya kawan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita tahu bahwasanya takziah sebelum dikuburkan itu boleh dan setelah dikuburkan itu juga boleh, manakah yang lebih afdol? Manakah yang lebih afdol? Takziah itu sebelum dikuburkan ataukah pas dikuburkan? Sebelum dikuburkan ataukah setelah dikuburkan? Manakah yang lebih afdol? 2 pendapat di antara para ulama. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Qasim, pendapat Imam Hadi. Dan ini jumhur Syafi'iyah mengatakan yang paling afdol itu adalah setelah dikubur. Yang paling afdol itu setelah dikubur. Lu kok bisa? Iya, karena kalau setelah dikubur itu si mayat itu si keluarga nggak bisa melihat si mayat lagi, bertambah kesedihan. Wah, kemana? Kalau mayat kan masih ada mayat kan masih bisa dicium-cium kek, masih bisa dipegang-pegang kek, masih lumayan lah, masih lumayan. Kalau udah digotong itu mayatnya ke kuburan, wah ini tambah semakut ini. Nah, katanya Syafi'iyah di saat itulah setelah dikuburkan, karena mayat sudah berpisah dari keluarganya, semakin besar kesedihannya, disinilah awalnya kita bertakziah. Berarti ini alasannya, awalnya bertakziah di sini. Nah, jelas. Kemudian, pendapat yang kedua. Pendapat Abu Hanifah, wa Tsauri, bahkan yang lebih afdal sebelum dikuburkan. Loh, kenapa? Karena ketika pas datang musibah, jebret, itu yang paling memukul. Adapun kalau setelah dikubur, masih bisa berpikir lah, masih bisa sembuh dikit-dikit. Tapi kalau pas terpukul jebret, ini sakit, ini sedih, ini sedih. Dari situlah maka takziah diafdalkan ketika ada si mayit. Karena di saat itu memang apa? Di saat itu memang si keluarga itu memang dalam posisi full. Nah, kalau masih sehari 2 hari masih santai. Oh iya ya, masih bisa berpikir sebenarnya. Masing-masing mendatangkan alasan. Tapi alasannya orang Al-Quran, orang Sunnah. Terus ini benar, yang benar terserah. Mana yang kamu lihat lebih banyak faedahnya, kamu katakan. Kalau memang kondisinya si keluarga ini sebelum dikubur itu ternyata lebih minta nasihat dan minta doa, itu lebih dibutuhkan. Ketika itu lebih afdal. Kalau andai kata si keluarga si mayit setelah ditinggal itu justru lebih menyakitkan. Ketika itulah engkau berikan takziah itu kepadanya, tapi itu lebih afdal. Karena nggak ada dalilnya kan? La ada wala ada. Dan kalau nggak ada dalilnya, manakah yang mendatangkan banyak faedahnya? Itulah yang lebih afdal. Itulah yang lebih
yang lebih afdal. Jadi nggak bisa kita katakan yang lebih afdal itu sebelum, walah setelah, tidak bisa. Masing-masing melihat kondisi si keluarga. Masing-masing melihat kondisi keluarga. Jelas ini insyaallah Pak ya? Jelas? Nah. Pak Bukhari itu. Gimana Pak? Tajiah itu gimana? Afdalnya sebelum dikubur atau setelah? Jadi gimana? Terus mana yang lebih afdal? Mana? Keliru kalau keduanya afdal dengan ngantuk. Insyaallah. Insyaallah. Mana ini? Anda lagi? Mana lebih afdal tadi? Anda, ya. Dilihat dulu situasinya. Kalau memang sebelum dikubur gratis dan dibutuhkan, itu lebih afdal. Jadi jangan dikubur kedua-duanya afdal ya orang itu. Baik, insyaallah Pak ya. Sekarang selanjutnya. Kita belajar Pak ya. Tadi apa definisi? Ana ulang lagi loh ya. Definisi takjiah. Ingat, definisi takjiah. Kedua, syariat takjiah. Ketiga, hukum takjiah. Keempat, lafaz apa yang disampaikan kepada si keluarga. Seterusnya Pak. Adakah waktu dibatasi waktunya atau enggak? Dengan anak ulang judul Pak. Mungkin antum bisa merekam kan Pak ya? Kalau pensiun itu berapa? Pensiun tapat kan kerja dulu kan? Kalau pensiun luru, abad saya, insyaallah, insyaallah ibadah insyaallah. Yang datang mudeng paham ibadah, khusus ibadah Pak. Adapun hasil nilainya, ya wis terserah Allah. Paham akeh alhamdulillah, nggak paham, yuk piye maneh pemberiane sakmono. Gitu loh. Ya, terusnya. Hukum duduk. Hukum keluarga berkumpul untuk menyambut orang-orang yang takziah. Duduk berkumpul untuk menyambut orang-orang yang takziah. Sampai ya, ingat dulu. Anak akan bentuk jahiliyah dahulu kayak apa? Kemudian kita akan praktekkan dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang ketika ada si mayit mati, kita datang bawa beras, kan? Ya, bawa beras, diterima oleh si keluarga mayit. Apakah termasuk ini? Nah, terus kita akan bentuk, kita harus karena ini banyak ikhtilaf, banyak istabah, samar di kalangan sebagian manusia ini. Sehingga mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Keterangan yang kita sebutkan banyak dari ulama Syafi'iyah. Dan anak sengaja datangkan dari ulama Syafi'iyah. Nah, mereka menyimpulkan keluarga si mayit itu nggak kemana-mana. Lah kerja, wala keluar ke pasar, wis na omah wae. Di rumah itu dia sengaja dia siapkan untuk orang-orang yang takziah ke rumahnya. Dia siapkan rumah khusus. Lah, keluarga mayit di situ saja. Nggak kemana. Di situ. Tujuannya adalah untuk menyambut orang-orang yang datang takziah kepadanya. Model semisal ini, kata Ibnu Qayyim, kata Imam Imrani, kata Nawawi, kata Mughni, kata Imam Syafi'i, kata Imam banyak imam. Semisal ini perbuatan jahiliyah. Orang unsur itu Nabi. Tidaklah petunjuk Nabi yang semisal ini. Sama ya? Paham ini. Bahkan termasuk kunna na'udu al-istima' wa sun'ata ta'am minan niyah. Kami menganggap
bahwasanya perkumpulan yang semisal ini dan keluarga si mayit membuat makanan untuk orang-orang takziah itu termasuk niyahah meratapi si mayit yang dilarang oleh syara. Dan berkumpul-kumpul model yang semisal ini Pak, itu termasuk niyahah, termasuk meratapi si mayit yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk fi'il jahiliyah, termasuk perbuatan jahiliyah. Ingat Pak, surahnya kan Pak ya? Ingat surahnya, mereka yastami'una fi makan, berkumpul dalam satu tempat dan mereka nggak keluar kemana-mana, lah kerja, wala ini, duduk di situ saja menunggu orang-orang yang bertakziah kepadanya. Lebih kacau lagi kalau sudah kondisi semisal ini, keluarga si mayit masih bikin makanan, menyembelih kambing atau sapi dan seterusnya. Ini termasuk miknan niyahah, termasuk meratapi. Jelas Pak? Ini hal termasuk jahiliyah. Adapun yang dilakukan oleh sekarang, ya si keluarga mayit terserah mau ke pasar, mau kemana, itu terserah. Maksudnya nggak ada istilahnya bentuk menunggu itu nggak ada. Dia ke pasar apa ke pasar ya. Cuma kita datang saja membawa beras, itu nggak ada permasalahan. Nggak ada permasalahan. Dua surah ini berbeda Pak, antara surah yang dikerjakan oleh jahiliyah dan surah yang dikerjakan oleh kita di zaman sekarang ini. Jelas ya? Berarti kan surah yang disebut oleh para ulama, mereka itu datang di situ, mereka sediakan tempat, mereka berkumpul di situ, Pak, berkumpul di situ, meratapi, berkumpul di situ. Enggak kemana-mana lah, ke pasar, wala ke masjid, wala, wes ngaku nuai. Ya, menunggu orang-orang yang takziah datang. Semisal ini, kondisi yang semisal ini, itu termasuk niyahah, meratapi yang diharamkan oleh asyara. Jelas Pak? Terlebih-lebih lagi dibacakan Al-Quran di situ kata Ibnu Qayyim. Dibacakan Al-Quran di situ. Dibikin makanan di situ. Itu termasuk minan niyahah bid'atun wa muhdatsatun yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak dicontohkan oleh para salafun saleh, sahabat dan para tabi'in dan para tabi'in. Jelas ini Pak? Nah, adapun kalau kita datang ke suatu rumah atau datang di keluarga si mayit, ya tadiah, serta padanya, dengan membawa apa? Dan ini nggak di rumah, bisa ketemu di masjid, ya tadiah kepadanya atau pas di rumah, ketemulah dia di rumah. Nah, dengan membawa beras, dan saat insya Allah anjuran kita membuat makanan ke si mayit kan saat insya Allah. Kalau dulu kan bikin makanan, nanti beras, bagian mayit kono. Nah itu semisal itu perkara yang tidak mengapa dan tidak mengapa. Ingat, dan ini hal yang diperbolehkan oleh asyara. Jelas saya? Jelas? Bisa dibedakan ini? Bisa dibedakan? Yang ngantuk, saya ngantuk. Gimana perbedaannya tadi? Mana yang berkumpul dilarang dan mana yang tidak? Insya Allah. Nah terus, mana yang ngantuk ini? Gak ada yang ngantuk sekarang ya. Masih ada yang ngantuk tadi itu. Anda ya, tuh. Anda ya, aku bantu. Inti. Ya, tuh inti tuh. Gimana? Yang dia nggak diperbolehkan, termasuk perbuatan jahil itu kayak piye? Duduk dan baca Al-Quran. Ya orang mudeng kata ngono. Duduk, lalu baca ya orang toh. Nah kan,
Jangan musafir. Udah. Gak boleh musafir. Nanti kalau salah ambil. Khair insyaallah. Ingat loh, antum datang ke sini. Ingat. Kita datang ke sini pengen mengangkat kebodohan diri kita. Kalau kita punya ini, punya tujuan yang pokok ini, insya Allah ngantai lo hilang. Menolak Pak. Waktu kalau kerja, kita nggak punya duit, jelek duit. Gak kan? Barakallahu fiikum. Nah, ingat ini harus kita pokokkan ini tujuan kita belajar ini. Mengangkat kebodohan, mengangkat yang kita tidak tahu. Nah, supaya kita pengen tahu. Nah, gitu loh. Aku misalnya, Pak. Yang atas siapa ini? Gung. Aduh, Gung. Allah musta'an. Insyaallah, Pak. Ya, jangan terlalu banyak. Jangan malam-malam. Jangan terlalu malam. Buat malamnya itu. Untuk belajarnya. Insyaallah. Aduh, Pak. Itu gimana, Pak? Gimana, Pak? Perbedaannya, Pak? Berkumur ke tempat saya. Ya, terus kalau yang terus yang diperbolehkan, Pak? Ya, itu Pak aja gimana kalau mulai? Yang diperbolehkan saja aja si keluarga santai mau kemana-mana terserah mau gini terserah. Enggak bikin tetap rumah enggak ya udah kemana terserah kemana ya udah nggak ada istilahnya ya kita nggak ada untuk itu nggak ada ya udah pergi kemana terserah cuma datang bagaimana saja ya gimana tidak dari Allah saya lanjut. Permasalahan selanjutnya. Gimana hukum ahlu mayyit bikin makanan? Nih, gimana hukum ahlu mayyit, keluarga mayyit bikin makanan untuk si pelayat? Ya, yang ada di sekitar kita ini. Makan makanan, menyembelih kambing, sapi, dan seterusnya. Ini piye hukumnya? Gimana hukumnya semisal ini? Datang Asar Jarir Ibnu Abdillah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala hingga Ibnu Majah. Pak Amron, Pak, ayo Pak, Pak Amron, Bapak mau Pak, Bapak sekarang Pak. Makanan, tak makanan lah Pak. Si keluarga mayit bikin makanan. Apa lo Pak? Aku nanya bukan apa-apa loh. Cuma biar gak ngantuk. Baik. Datang Asar Jarir Ibnu Abdillah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, kunna nawal istima'a ila ahlil mayyit wa sami'at at-ta'ami minan niyaha. Kami para sahabat berpendapat berkumpul-kumpul ya untuk ke keluarga mayit dan keluarga mayit bikin makanan untuk pelayat itu termasuk minan liyaha meratapi. Jelas? Dari hadis ini jelas kalau andai kata si keluarga mayit bikin makanan untuk si yang datang saja. Itu kata para sahabat dan ini ijma'nya mereka dan dihukumi marfu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya itu termasuk adalah niyahah, meratapi. Dan bentuk peratapan kepada si mayit adalah kerjaane wong jahiliyah. Jelas? Perbuatane wong jahiliyah juga ini seperti ini. Nah, membuat makanan dan seterusnya. Baik. Kemudian selanjutnya dengan keterangan hadis ini
Kita terangkan juga perkataan Imam Sindi rahimahullah. Perkataan Imam Sindi rahimahullah. Perbuatan membuat makanan ini kebalikan syariat. Seharusnya syariat itu ngasih makan ke mereka. Bukan mereka ngasih makan kita. Terbalik total. Syariatnya Pak, syariatnya. Jadi insyaAllah sebenarnya kita sebagai orang yang gak diterima musibah itu ngasih makan ke mereka. Bukan mereka yang udah terkena musibah, ya kan? Udah terkena musibah, bikin makanan lagi. Wis wonge ilang, duit ilang. So senangan. Hah? Yo enggak masuk, Pak. Maksudnya enggak masuk logika. Dia dalam posisi sedih. Berarti sedih di atas kesedihan. Apalagi ngutang-ngutang. Memberatkan di atas pemberatan. Itu kalau syarat orang pokok, Pak. Orang syariat. Dalil jelas. Kemudian setelah itu, Syaukani rahimahullahu ta'ala. Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Nail Awtar menjelaskan semisalnya juga. Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menjelaskan semisalnya juga. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan semisalnya. Syekh Ibn Baz menjelaskan semisalnya. Kalau sebut ulama akhir, para ulama ini. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala fil menjelaskan itu orang syariat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala fil itu tidak, itu bukanlah satu syariat. Nah, memang itu bukan satu syariat. Dan beberapa ulama dari ulama Syafi'iyah juga mengatakan itu bukan syariat. Selanjutnya, kalau antum paham itu bukan syariat, gimana kalau dia datang dari jauh sebagai tamu? Contohnya di Surabaya, datang ke Banyuwangi Tengah. Pas kebetulan, kalaulah saya mati, contoh nih. Contoh mati ya, takdir mati kan. Contoh nih, datang dari Surabaya, dari Sidoarjo, datang jauh ya. Sebagai apa ini? Sebagai keluarga si mayit, kita bikinkan makan lah. Bikinkan minum untuk tamu-tamu. Boleh apa enggak? Apa tuh ikut dihukumi niat juga? Nah, memang tidak tentu kita cara mainnya. Ngawulan. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah. Kata Ibnu Qudamah, si keluarga mayit boleh membuat makanan kalau memang dibutuhkan. Dibutuhkannya kayak apa? Kayak ada tamu yang dari jauh. Yang mereka tidak bisa. Kecuali harus kita jamu dia. Dia juga lapar dari jauh. Jadi kita mengidangi dia dalam rangka dia tamu kita. Dia tamu kita. Semisal ini nggak mengapa. Semisal ini nggak mengapa. Ini penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullah. Bukan ana yang ngomong loh Pak. Ibnu Qudamah yang ngomong. Ada penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullah. Kalau memang dibutuhkan. Kita harus menjamu dia makan. Atau menjamu dia minum. Itu nggak mengapa. Di saat memang dibutuhkannya. Di antaranya apa? Ketika dia tamu jauh yang tidak memungkinkan untuk mereka kecuali harus dijamu, ya dijamu. Nah, kemudian selanjutnya, sekarang syariat kita bikin makanan untuk si mayit, keluarga si mayit. Syariat tadi kan terbalik, keluarga mayit bikin makanan untuk kita. Sekarang enggak. Syariat kita yang tidak terkena musibah membuat makanan untuk si keluarga mayit. Karena hadis Asma binti Umayyah radhiyallahu taala anha. Nah, lamma usiba Ja'farun, ketika Ja'far meninggal, raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli. Rasulullah pun pergi ke keluarganya. Ketika Ja'far meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke keluarganya. Rasul mengatakan inna ala Ja'far tasyaghaluhu bi sya'ni mayyitihim. Sesungguhnya keluarga Ja'far telah tersibukkan dengan perkara mayitnya.
Maka fasna'u lahum ta'am Rasulullah, fasna'u bikinkan lahum untuk mereka ta'aman makanan. Bila perintah Rasul alaihi salatu wassalam kepada keluarganya Rasul, supaya keluarganya Rasul itu membuat makanan untuk keluarga Ja'far. Jelaskan saya. Jadi syariatnya bukan mereka bikin makanan, tapi kita yang sebagai orang yang tidak terkena musibah membuat makanan kepada mereka. Mereka lagi sibuk, lagi sedih. Nah, begitu. Hadis ini lemah, cuma satu, kalau digabung dengan yang lain itu bisa sahih. Nah, kemudian setelah itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu. Tak bacakan qaul Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, disunahkan qaul Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Aku senang. Katanya, aku senang. Bagi tetangga si mayit, kerabat si mayit, untuk bikin makanan kepada keluarga yang ditinggal si mayit. Mungkin istri, anak keluarga kan banyak. Orang pamannya yang jauh-jauh itu kan masih keluarga kerabat. Itu bikin makanan untuk mereka yang terkena musibah. Ya, mungkin dalam satu rumah ada bapak meninggal, ya rumah itu kan kena musibah, yang lain kan bikin untuk mereka, tetangga. Nah, ingat fi yaumihim wa lailatihim. Satu hari penuh bikin makanan. Yushbi'uhum, yang mengenyangkan mereka. Satu hari itu yang mengenyangkan mereka. Kata Syafi'i, "Fa'innahu sunnatun wa fi'lu ahli khair." Ini adalah sunnah dan termasuk perbuatan orang-orang yang baik. Ini sunnah dan termasuk Sufyan Syafi'i rahimahullah. Bisa itu bukan keluarga si mayit yang bikin makanan, tapi orang lain. Nah, keluarganya atau jirannya yang berisi makanan. Begitu juga penjelasan Imam Muzani rahimahullah. Begitu juga penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan seterusnya, ikhwan barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya itu yang disyariatkan. Karena waktu sudah mepet, analisa sedikit. Kemudian selanjutnya, boleh nggak takziah kepada orang kafir? Mungkin di desa kita nggak ada orang kafir. Tapi kalau di kota kan ada orang kafir. Ahlul zimmah, Pak. Kita bahasakan dalam bahasa Arab, ahlul zimmah, ay kafir zimmi, Pak. Kafir yang tinggal di negara Islam, yang dia harus membayar upeti pajak negara Islam. Itu namanya kafir zimmi. Ya. Ibnu Qudamah menjelaskan ada 2 riwayat dari Imam Ahmad. Masalah boleh nggak bertaziah tetangga kita mati sekarang, tapi tetangga kita kafir. Kalau Cina, Pak, Cina lagi kafir zimmi, Pak. Kafir Cina, kafir zimmi. Cina jelas ya. Sudah lah, dikasihlah. Oh, ini kafir lah yang ada di negara Indonesia kita, ini negara Islam, Pak. Terus kafir kita ini. Jadi ada 2 riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat yang pertama, kita nggak usah takziah ke mereka. Nggak usah takziah kepada kafir zimmi, nggak usah. Alasannya, la tabda'uhum bisalam. Jangan kamu dahului mereka salam. Salam aja kita nggak boleh mendahului, kan? Ngapain kita takziah? Itu katanya. Kita nggak boleh mendahului salam kepada mereka. Ngapain kita takziah kepada mereka? Nah, itu alasannya. Alasan riwayat yang kedua, kita takziah deh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berziarah kepada seorang anak laki-laki dari kalangan Yahudi. Dan hari sekarang, ketika si anak ini yang dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi mau meninggal, Rasul mengatakan aslim masalah Islam. Kalau tafata maka sian nolak kepada bapaknya. Gimana, Pak?
Sekolah bapaknya, Aki Abul Qasim, Yowis Sa'aton Abul Qasim. Maka dia masuk Islam, lalu dia meninggal. Dengan dasar ini ketika dia masuk Islam, kata Rasulullah, Alhamdulillah alladzi anqadhahu bi minan nar. Pujian milik Allah yang Allah menyelamatkan dia sebab aku dari neraka. Berdasarkan dengan hadis ini, jenguk orang sakit boleh berdasarkan ini hadis, ya hukumi podo kalau dia bersajiah kepada orang kafir. Hukumi podo. Masalah. Nah ini hadisnya. Jadi ada dua pendapat, ada mengatakan gak usah, tapi kalau berdasarkan dengan hadis tadi, la tabda'u bisalam. Orang masuk ya. Itu memang belum jelas. Tapi kalau hadis yang membolehkan jelas Rasulullah itu menjenguk orang sakit. Dan yang sedang sakit itu orang Yahudi. Nah, menjenguk Rasulullah. Maka apa enggak semakna saja dengan menjenguk senada. Maka inilah pendapat yang paling kuat karena nas. Nah, berapa lagi? Sudah selesai lewat ta'ziyah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, kata beliau dalam fatwa beliau, banyak sekarang di majalah-majalah pengumuman sebagian manusia ngomong si fulan makbul diampuni, si fulan dirahmati. Ini anak maksudnya dalam ta'ziyah karena bagus sekali. Sekarang terkait dengan kayak di kuburan, gimana si fulan diampuni? Ah, ya Pak diampuni Pak, dirahmati, dan seterusnya. Bahasa yang semisal ini kata Syekh bin Baz, demi itikad Ahlussunnah wal Jamaah, kita nggak boleh menjazmkan fulan diampuni, fulan dirahmati, kita nggak bisa jazmkan. Karena itu perkara ilmu gaib. Kecuali ada nas-nas dari Rasul yang menjelaskan fulan diampuni, fulan nggak diampuni itu Bang. Selama tidak ada keterangan dari Nabi dan dari syariat, fulan diampuni atau tidak, kita nggak boleh itu. Mesti ghafarallahu lah, moga-moga Allah mengampuni dia. Moga-moga Allah itu yang syar'i, bukan diampuni, bukan dirahmati, tidak semisal itu. Akan tetapi syariat yang ada dengan bahasa doa, ghafarallahu lah, moga-moga Allah mengampuni. Rahimahullah, semoga Allah itu anjuran yang baik, bukan dengan bahasa menjazmkan dia diampuni kayak al jannah atau dia dijazmkan min al-nar. Misal itu. Wah, itulah barakallahu fikum pembahasan tentang bab ta'ziyah ini selesai dengan ringkas dan mudah-mudahan atau bagi ikhwah yang mendapatkan kesalahan dari tulisan yang anak tulis itu, mudah-mudahan kita minta sarannya dan nasihatnya, karena bagaimanapun kita ini atau anak pribadi ya orang biasa, orang-orang seperti antum, ya kita sekedar materi tertulis, ya daripada hanya menyampaikan tanpa ada tulisan, itu malah lebih jauh. Ada kita menulis buku yang berlandaskan dengan para ulama yang ada, penadilah yang ada, maka bagi yang mendapatkan kesalahan atau mendapatkan kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari anak. Wa inna murin fadlillah, utama dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ada berapa? Ada apa dulu berapa? Kurang 12. Ya. Ya. Apa no? Ini lanjut atau apa lanjut sedikit? Jam 11:20. Tanggal berapa ya? Nanti kalau biasa setelah makan arah-arah entah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut insyaallah. Ziarah kuburan. Ziaratul kubur. Ziarah ke kuburan. Sekarang, apakah ziarah ke kuburan itu disyariatkan atau tidak? Apakah ziaratul kubur, ziarah ke kuburan ini, insyaallah akan kita bahas
ziarah ke wali-wali atau ziarah ke tempat-tempat maksiat. Ya, ziarah ke tempat-tempat maksiat. Apa disyariatkan ke orang. Sekarang nanti kita bahas dulu syariat ziarah kubur. Kulasanya, ziaratul kubur itu perkara yang disyariatkan. Ziaratul kubur perkara yang disyariatkan. Dalilnya hadis Buraidah ibn Husayb radhiyallahu ta'ala berkata, "Inni kuntu na'idzukum an ziyaratul qubur fazuruha." Saya dahulu melarang kalian ziyaratul qubur. Maka sekarang berjalanlah. Fa innaha, maka sungguhnya ziyaratul qubur tudzakirukumul akhirah. Mengingatkan kepada kalian babul akhirah. Ziyaratul kubur itu mengingatkan kepada kita tentang akhirat kita. Dalam lafaz yang lain, fa inna fiha ibratan. Ziyaratul kubur itu ada ibrah, ada peringatan-peringatan. Wa fi riwayatin ukhra, fa inna tarukul qalba. Ziyaratul kubur bisa melunakkan hati. Wa tadma'ul aina, dan bisa mencucurkan air mata. Wa tudzakirul akhirah, dan bisa mengingatkan akhirat. Dan juga ziyaratul kubur fa inna tudzakiru bil maut. Ziyaratul kubur bisa mengingatkan mati. Dan juga di riwayat fa inna tajdud dunya. Ziyaratul kubur bisa membuat zuhud kepada dunia. Ikhwan barakallahu fikum, tolong diperhatikan adilah-adilah yang disebutkan tadi. Hadis tadi jelas. Di awal kali Rasulullah melarang ziarah kubur. Setelah itu diperintahkan ziarah kubur. Dan ziarah kubur memiliki banyak hikmah, banyak bab, dan banyak faedah. Di antaranya mengingatkan kepada kita akhirat. Supaya kita lebih ke akhirat kita berziarah kubur. Yang kedua, membuat kita zuhud kepada dunia. Gak berambisi kepada dunia. Lu kok bisa? Karena aku mati kayak ini. Kalau orang mati gak bawa apa-apa. Dunia kita tinggalkan semuanya. Ini ke orang mati ini. Ingatkan kepada kita untuk akhirat. Ingatkan kepada kita untuk selalu zuhud, tidak rakus kepada dunia. Apa yang kita bawa ketika kita mati? Rumah mewah, mobil yang mewah, anak istri yang suwanti kita bawa, enggak. Terusnya ikhwan, ibrah, peringatan. Peringatan. Wa tarukul qalba, membikin hati yang lunak. Kalau hati kita kasar, keras, kita ziarah kubur. Dan kalau mata kita nggak pernah menangis, sering-seringlah ziarah kubur supaya bisa meneteskan air mata. Inilah fawaid atau faedah ziarah kubur. Dari hikmah yang disyariatkan Rasulullah, lihat diri kita. Ketika kita datang ke kuburan. Ketika kita mengantarkan mayat ke kuburan. Kita bisa nggak memiliki 6 sifat ini? Kita datang mengantarkan jenazah ke kuburan. Kita memiliki nggak 6 sifat yang disebut Rasulullah? Atau kita malah cengengesan, ketawa di kuburan? Atau tidak terasa sama sekali sentuhannya, tidak terasa sama sekali bagaimana hakikatul maut. Itu menunjukkan betapa kerasnya hati kita. Mana di antara kita kalau kita datang melayat sampai kita menangis, kita tak pernah. Sampai kita melunakkan hati kita, ya. Apa ada ibrah peringatan? Itu tidak. Wala kita atau kita membuat zuhud kepada dunia dan rakus kepada akhirat atau kebalikannya. Nasallallahu salama. Inilah ikhwan keadaan kita sekarang ini semisal ini. Jauh.
Walihada kulsunani Rasulullah SAW. Syariat ziarah ini itu karena beberapa alasan. Kalau andai kata kosong dari syariat, kosong dari hikmah, nggak disyariatkan juga. Ngapain ziarah begitu? Kalau ada kata datang ziarah, nggak bisa mendapatkan 6 yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ziarah tidak disyariatkan. Karena ziarah punya misi, punya tujuan. Kalau nggak ada ini tujuannya, maka tidak disyariatkan itu ziarah. Bagaimana orang-orang ziarah datang minta ke kuburan? Datang orang-orang malah cengengesan, datang ke kuburan malah bagian begitu. Hal itu semuanya tidak disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan barakallahu fikum, yang namanya kuburan itu ibrah. Utsman bin Affan radhiyallahu taala datang ke kuburan. Dia menangis. Faqala Utsman, kenapa ditanya, kenapa kau menangis saya Utsman? Ditanya, saya tidak tahu apakah saya ini termasuk ahli nar atau ahli jannah. Saya tidak tahu apakah saya termasuk ahli nar atau ahli jannah. Utsman radhiyallahu ibrah peringatan bagi beliaunya. Kalau kita datang ke kuburan malah cengengesan, malah ketawa, malah ini, malah itu, malah itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika keras hatinya, dia membuat lubang di kamarnya. Lubang mayat di kamarnya. Ketika hatinya itu keras, dia masuk ke dalam. Maka ketika hatinya merasa sedih dan menangis, maka dia mengatakan, wahai hati, sudahkah engkau lunak? Kalau sudah masuk ke dalam dalam kuburan ini. Kemudian ini juga untuk ibrah bagi orang-orang kita semuanya, bagi kita semuanya yang terlalu cinta dengan dunia. Lihatlah kuburan. Lihatlah saudara-saudara kita di kuburan membawa apa, dan apa yang dia akan ketemu dengan Allah membawa apa, dan apa yang akan ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya dia tidak membawa apa-apa, melainkan hanya amal yang dia bawa. Nah, itulah syariat Islam mengajarkan kepada kita untuk ziarah kubur. Kemudian selanjutnya hukum ziaratul kubur. Setelah kita paham syariat ziaratul kubur, kita pelajari lagi apa hukumnya. Hukumnya. Hukum ini terbagi dua, untuk laki-laki dan untuk wanita. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan kesepakatan para ulama bahwa ziaratul kubur untuk laki-laki adalah sunnah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan kesepakatan para ulama, dan juga Imam Al-Abdari rahimahullah ta'ala menyebutkan kesepakatan para ulama bahwasanya ziaratul kubur untuk laki-laki adalah sunnah. Adalah sunnah. Kemudian penukilan ijma, penukilan kesepakatan dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Tidak benar kalau itu kesepakatan. Bahkan sebagian para ulama ada mengatakan ziaratul kubur laisa minas sunnah, dan ada yang mengatakan wajib, ada mengatakan wajib. Ala kulli hal, hukum ziaratul kubur untuk laki-laki ada 3 pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah sunnah, dan ada yang mengatakan hukumnya wajib walau sekali, dan ada yang mengatakan itu adalah sunnah. Khilaf di antara mereka. Dan yang benar bahwasanya ziaratul kubur itu adalah sunnah. Dan insyaallah bagaimana yang dikatakan tadi, insyaallah kita akan lanjutkan setelah sholat langsung insyaallah yang mudah-mudahan 1 jam, dan setelah sholat kita selesai insyaallah. Jadi nggak usah nunggu istirahat, langsung kita setelah sholat langsung kita setelah sholat langsung kita ta'lim ya insyaallah. Ini ajalah dibaca apa? Pada duhur. Insyaallah pada duhur kita baca insyaallah. Sampai di sini subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.